Selamat datang di Ekspedisi. Assalamualaikum kawan semua, selamat datang di podcast review buku Ekspedisi. Di video kali ini kita akan mereview, mengulas tuntas sebuah buku yang berjudul Tuhan itu Maha Santai, Maka Slow-lah. Nah, penasaran kan isinya apa? Walaupun di rumah saja tetap produktif dalam membaca buku. Salam literasi. Buku ini mudah-mudahan bisa mendalami ilmu pengetahuan agama dan menuju ke perubahan yang lebih baik dan memperjuangkan hal-hal yang baik. Tuhan itu Maha Santai, Maka Slow-lah adalah buku terbaru tahun ini yang ditulis oleh penulis asal Madura yang kini berdomisili di Yogyakarta, Edi Ahyu Benu. Judul buku Tuhan itu Maha Santai, Maka Slow-lah yang ditulis oleh Edi Ahyu Benu yang diterbitkan oleh Diva Press, tahun terbit 2019 dengan tebal halaman 180. Seperti tampak pada judulnya, buku ini hendak menegaskan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Santai. Ia tidak sekaku bagaimana hambanya bayangkan. Maka slow-lah saja, sebab Tuhan itu Maha Santai. Ia menuduhi semua makhluk di muka bumi ini, menghidupi dan mengasihinya, entah yang beriman maupun yang kufur terhadapnya. Kutipan, kandungan Al-Quran secara umum terbagi dalam 3 hal besar. Pertama, proklamasi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemahakuasaannya yang tak terbatas. Dia Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa terhadap segala sesuatu yang menjadikannya apa saja dan semaunya. Gusmus dalam sebuah pengajiannya di kampung saya pernah menggunakan istilah begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang maha semaunya gue. Betul, tiada yang salah dengan istilah bernada candaan tersebut. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mau apa saja, terjadilah kun fayakun. Kedua, pemberitahuan tentang ajaran agamanya, tentang perintah untuk beriman kepadanya, lalu tentang perintah-perintahnya kepada manusia, dan sekaligus larangan-larangannya. Ini kita kenal sebagai syariat. Ketiga, pemberitahuan tentang panis reward, bahwa kelak di hari pembalasan akan ditimpakan azab yang pedih kepada mereka yang membangkang perintahnya, dan akan dikaruniakan hadiah yang lezat bagi mereka yang mematuhi perintahnya. Sumber buku Tuhan itu Maha Santai, Maka Slow-lah, halaman 6-7. Fakta ini seyogianya bisa menjadi perlambang bagi kita bahwa keimanan mendahului rasa nasionalitas. Kita bisa menyaksikannya langsung pada sejumlah aspek nyata dalam kehidupan termasuk hari ini. Betapa sangat banyak realitas yang hanya bisa selesai dengan mengimaninya saja. Melibatkan nalar daki-daki secara tidak tepat pada aspek-aspek demikian hanya akan memicu anomali yang tak berkesudahan. Kemudian kita menemukan diri kita terkapar dalam belantara halimun. Stres dan depresi merupakan contoh nyata biasa yang luar merunyak di antara kita sebagai akibat-akibat dari ketidaktepatan pemetaan iman kursi dan nalar tersebut. Jangan melampaui batas, jangan memicu perpecahan atas nama apapun termasuk atas nama iman, takwa, dan Islam. Mari tetap tenang dalam menjadi manusia yang rendah, tawaduk, dan fana. Biarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa kelak memutuskan sendiri dengan keadilannya di antara kita semua. Begitulah salah satu kutipan dari buku yang berjudul Tuhan Maha Santai dan Maka Slow-lah. Buku yang ditulis oleh pendiri sekaligus Mbau Rekso Diva Press ini mengulik bagaimana kemahawelas asian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala ciptaannya dengan menampilkan beberapa ayat Al-Quran. Betapa santainya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk dalam menyelesaikan masalah umatnya. Apabila ditelaah lagi, memang benar santai sekali Tuhan kita ini. Bagaimana tidak, dengan kekuasaannya bisa saja hanya dengan kun fayakun semua manusia di bumi ini menjadi beriman kepadanya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti men-setting secara sengaja perbedaan agama, suku, bangsa, dan bahasa untuk mengetahui seberapa besar iman umatnya. Berikut ini adalah penggalan ayat suci Al-Quran yang semakin mengokohkan tema besar dalam buku ini. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di muka bumi ini. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Maka takkan beriman seorang kecuali dengan izin Allah.
Dan Allah menimpahkan keburukan kepada orang-orang yang tak pernah mempergunakan akalnya. Halaman 8, Surat Hud, ayat 118. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan semua manusia umat yang satu. Halaman 8, Surat Al-Baqarah, ayat 256. Tidak ada paksaan dalam memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Halaman 8, Surat Al-Kahfi, ayat 29. Katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka siapa yang hendak beriman, maka berimanlah, dan siapa yang hendak kufur, maka kufurlah. Dan masih ada beberapa lagi ayat-ayat yang diberikan dalam buku ini. True story, dalam penyebaran syiarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi dan menurunkan kitab-kitab sucinya. Maka inilah yang mengemban tugas sebagai penakwil, penjelas, dan sekaligus suri tauladan umat mereka. Rasulullah SAW misalnya dalam Al-Quran digambarkan sebagai uswatun hasanah. Dalam catatan sejarah dan keterangan para ulama pun, Rasulullah juga digambarkan sebagai sosok yang santai dan berbagai penyelesaian masalah. Edi juga memaparkan bagaimana sikap-sikap santun serta santainya Rasulullah dalam penyebaran agama Islam. Salah satu contohnya bagaimana Rasulullah menyikapi kunjungan Bani Najran yang notabene adalah kalangan Nasrani. Rasulullah menjamin dan menjaga kenyamanan hidup mereka. Contoh lainnya adalah pembelaan Rasulullah SAW kepada seorang Arab Badui yang kencing sembarangan di Masjid Nabi Muhammad. Dokumen Piagam Madinah juga menunjukkan bahwa santun dan toleran Rasulullah terhadap perbedaan dalam bermasyarakat. Edi dalam buku ini berhasil membahasakan ulang Islam rahmatan lil alamin dengan bahasa kekinian dengan contoh-contoh yang dekat dengan pembaca milenial. Dengan bahasanya yang ringan dan jenaka, para pembaca diajak untuk menyelami ajaran Islam dengan penuh kasih sayang dan welas asih. Anak muda sekarang sering menyebutnya Islam santuy. Buku ini menjadi penting di tengah kebanyakan masyarakat yang mengalami Tuhan secara kaku. Pemahaman tersebut berimplikasi pada sikap keseharian yang kaku. Orang lain yang berbeda berarti salah. Orang lain yang memahami Al-Quran dengan cara berbeda dianggap sesat. Padahal jika mau membuka dan membaca khasanah keilmuan Islam, perbedaan sudah terjadi sejak zaman Rasulullah. Dan para sahabat dan Rasul pun santai dalam menyikapi perbedaan para sahabat. Bukankah di dalam buku ajaran Islam kita diajarkan untuk saling menghargai, saling menebarkan kebaikan dan toleransi? Tidak ada alasan bagi kita untuk bersikap merasa paling benar, bersikap kasar terhadap orang lain yang berbeda pendapat, bahkan termasuk umat agama lain. Dengan seolah-olah kitalah yang maha benar, kemudian menentukan sahih atau tidak iman dan amal orang lain. Kita ini bukan nabi dan juga bukan wali, jadi masih bisa untuk dikritik dan diberi pendapat. Tuhan dengan kebesarannya saja bersikap santai, memberikan kebebasan kepada seluruh manusia untuk memilih ingin beriman ataupun kufur kepadanya. Sudah seharusnya kita juga bersikap santai saja terhadap segala kemajemukan hidup ini. Buku ini menurut saya berhasil menggiring pembaca ke arah berislam yang santun, santai, dan moderat sehingga tidak kaget saat mendengarkan sesuatu yang berbeda. Kutipan dari hadis ayat suci Al-Quran semakin memperkokoh pandangan dalam buku ini bahwa ajaran Islam itu santai. Yang membuat ruwet adalah oknum dan penganutnya. Agama meyakinkan kita bahwa tidak ada landasan teologis dan logis untuk mendorong diri bersikap keras dan kasar dalam seluruh aspek kehidupan. Semua pemaparan dalam buku ini dibungkus sangat rapi dalam 180 halaman dengan 24 pembahasan yang dikemas secara santai. Ditutup dengan cover yang seolah-olah menggambarkan dua posisi antara kaum santai dan kaum keras. Setiap pembahasannya pun dikulik dengan contoh permasalahan yang dihadapi baik oleh Rasulullah, para sahabat, dan maupun para ulama, plus disertai penyelesaiannya, yang kemudian dikontekstualisasikan dengan kehidupan saat ini. Dengan judul Tuhan itu Maha Santai, maka slola. Buku ini cukup menarik dan menggelitik, membuat penasaran banyak orang sehingga ingin mengetahui apa sebenarnya yang dibahas Pak Edi dalam buku ini. Membaca buku ini ditemani hisapan rokok dan kopi merupakan kombinasi yang pas, cocok dibaca. Saya dan kalian dan jiwa-jiwa slow, terima kasih Pak Edi sudah membuat buku secantik ini.
Sangat menarik bukan untuk kalian baca tentang pemahaman Islam yang maha santai. Oke, cukup sekian dari review dan ulasan buku ini. Saya Mr. Book, terima kasih. Salam literasi.